Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama kami di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7, bab 1, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bab 1, kompetensi dasarnya ini nanti akan kita pelajari. Ini tujuan pembelajarannya ya. Nah, konsep pertanyaan kita akan mempelajari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pelajari dan memahami iman kepada Allah, kemudian mempelajari dan memahami mana Asmaul Husna, kemudian kita akan mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat Asmaul Husna. Kemudian kita akan mempelajari menerapkan perilaku contoh yang mencerminkan keteladanan terhadap Asmaul Husna. Baik anak sekalian, coba renungkan. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah sehingga kamu merasa begitu tenang? Pernah? Ya, baik. Pernahkah kamu merasa jauh dengan Allah sehingga jiwamu merasa hampa? Berbahagialah orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah, karena mereka akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Dan sebaliknya, orang akan diliputi kegelisahan ketika seseorang hatinya merasa jauh dengan Allah. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah dan bisa berkurang. Tentu kita harus tahu caranya. Terus bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang hatinya selalu dekat dengan Allah? Nah, salah satu caranya adalah dengan mengenali nama-nama Allah yang indah itu, yang dikenal dengan Asmaul Husna. Ketika hati sudah dekat dengan Allah, maka memohonlah kepada Allah dengan memanjatkan doa-doa dan harapan kita. Karena Allah memiliki kasih dan sayang yang begitu besar kepada hambanya. Kita boleh memohon apa saja, tapi kita juga harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Tentu kita juga harus yakin bahwa Allah itu ada. Sebab kalau kita belum yakin bahwa Allah itu ada, nah sudah barang tentu doa kita juga akan sia-sia. Baik, anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar siswa sedang apa? Ada yang tahu? Nah, yang ini, kira-kira ini coba kamu perhatikan. Ini gambarnya siswa sedang apa? Dan yang ini juga sama, yang ketiga, ini siswa sedang apa? Ya. Ada yang tahu? Ya, baik. Saya rasa kalian sudah tahu semuanya. Kalian pasti pintar dan mencermati, mengamati gambar ini. Baik, selanjutnya. Manusia itu memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Hidup tanpa dilandasi iman, orang itu akan tersesat. Orang tersesat itu tidak mengetahui arah. Dia tidak tahu kemana harus melangkah. Hanya seorang harus beriman. Apa itu iman? Nah, secara harfiah, iman itu berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati. Mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Bagaimana tanda-tandanya?
Ada tandanya orang yang beriman itu. Tanda-tanda orang beriman dapat dilihat dari amal perbuatannya. Karena kepribadian seseorang merupakan cermin dari iman seseorang itu sendiri. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Ada 6 kan rukun iman itu? Ya. Sebab jika tidak beriman kepada Allah, nantinya tidak akan beriman pula kepada yang lain, seperti beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, rasul, hari kiamat, kemudian qada dan qadar. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu makna Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Asma itu nama-nama, husna baik. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik itu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'i sayujazawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Al-Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah mengatakan bahwa Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Anak-anakku sekalian, pada bab ini Asmaul Husna yang akan kita pelajari cukup 4 saja. Ya, jumlahnya ada 99, tapi yang akan kita pelajari 4 saja. Yang pertama adalah Al-Alim, artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak maupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk pasti diketahui oleh Allah.
Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Anak-anakku sekalian, dari sifat Allah Al-Alim tadi, Asmaul Husna yang Al-Alim tadi, apa perilaku yang dapat kita contoh? Nah, di sini ada ya. Yang pertama, kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Yang kedua, kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi. Coba kalian perhatikan. Pohon padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Sama dengan orang. Orang semakin pandai, orang itu sebaiknya semakin merunduk. Selanjutnya, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Khabir. Artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Dalam Quran surat At-Taubah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Anak sekalian, sifat Allah Al-Khabir tadi, apa yang patut kita teladani? Yang pertama, kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Baik, anak-anakku sekalian, yang ketiga Asmaul Husna, yaitu As-Sami, artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah.
Meskipun suara itu sangat pelan. Kita tidak tahu di bawah rumah, di tempat yang kalian pijak, kalian tidak tahu apa, ada binatang apa. Misalnya ada semut. Allah tahu, misalnya di situ ada semut yang sedang kecepit misalnya. Atau ada semut yang sedang kesakitan, dia mendengar, atau sedang kelaparan, dia suara binatang yang sedang kelaparan itu Allah tahu. Beda dengan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anak-anakku sekalian, As-Sami' tadi, Asmaul Husna As-Sami tadi, perilaku apa yang perlu kita contoh? Perilaku apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun Allah mendengarnya. Allah mendengarnya. Yang ketiga, kita harus peka terhadap informasi. Yang keempat, kita harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, dan yang hak dan yang batil. Kalau kita mendapat kiriman SMS bahwa misalnya ada suara-suara yang tidak baik atau ada informasi yang tidak baik, ya kita jangan kirim atau jangan kita share ya. Baik anakku sekalian, Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Basir, artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Sekecil apapun binatang, misalnya hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Allah tahu. Bahkan di balik tembok pun, atau binatang-binatang yang terjadi, apa yang ada di kutub, di benua yang lain, di negara lain, Allah tahu. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah. Allah berfirman sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku apa yang patut kita lakukan, yang patut kita contoh dari Asmaul Husna Al-Basir tadi? Yang pertama, kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Yang ketiga, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi terarah. Nah, selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada Allah. Apa yang tadi yang Bapak sampaikan, hikmahnya apa? Nah, yang pertama, orang beriman itu merasa dekat dengan Allah. Karena dia merasa dekat dengan Allah, maka dia berusaha taat. Karena dia dekat dengan Allah, dia selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
Dan tentu orang yang beriman dia akan bahagia dan beruntung. Orang beriman itu akan mendapatkan keuntungan, ya beruntung. Apa keuntungannya? Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 51. Yang kedua, orang beriman itu mendapat keuntungan. Apa keuntungannya? Hatinya menjadi tenang dan tidak gelisah. Dalam Quran Ar-Ra'd ayat 28 Allah menjelaskan tentang kebahagiaan hati orang yang beriman kepada Allah, hatinya akan merasa tenang dan tidak gelisah. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman itu keuntungannya adalah sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Dan sebaliknya, tanpa iman, sepanjang usianya akan diliputi kerugian. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Nah, selanjutnya nih kerja kelompok nih ya. Aktivitas kelompok. Coba kalian masing-masing kelompok mencari musik lagu Asmaul Husna ya. Di YouTube banyak sekali lagu-lagu tentang Asmaul Husna. Kalian silakan pilih sesuai dengan musiknya atau lagunya yang selera dengan kalian. Ya. Lalu mendengarkan dan menyanyikan kembali lagu tersebut bersama kelompoknya. Banyak di YouTube, kalian tinggal pilih ya. Kemudian yang kedua, menuliskan Asmaul Husna. Tadi kan yang Bapak terangkan ada 4. Nah, berarti masih sisanya masih banyak ya. Kan jumlahnya ada 99. Ini ada 4, berarti masih ada 95. Ya. Kalian tulis di kertas folio, kemudian ditempelkan di dinding kelasmu agar mudah dihafal. Nah ini ya, Asmaul Husna ini Bapak cantumkan ya di sini ya, misalnya kalian seperti yang kalau Bapak hafalkan dengan lagunya, misalnya seperti ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, dan seterusnya. Nanti ya, kalian silakan cari di YouTube lagunya ya yang sesuka kalian ya, tinggal kalian pilih ya. Baik. Nah, sebelumnya kita akan renungkan rangkuman dulu ya, merangkum yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Rangkumannya, yang pertama, iman kepada Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Yang kedua, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Di antaranya adalah Al-Alim, Maha Esa, Al-Khabir, Maha Teliti, As-Sami, Maha Mendengar, Al-Basir, Maha Melihat. Yang ketiga, cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dan melakukan pekerjaan ingin selalu sempurna, teliti dalam berbuat, mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan, dan selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Kemudian yang keempat, hikmah beriman kepada Allah adalah akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi tenang dan tidak gelisah, dan mendatangkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, sekian, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal
alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.